warahmatullahi wabarakatuh. Hai Harbers, Waalaikumsalam. jumpa lagi di Rapot Merah, Ramadan Podcast Mencari Berkah. Kali ini kita sudah kedatangan ya tamu spesial nih. Ada Ustadz Reza Ahdiat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya? Hari ini alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihah. Masya Allah. Semoga Alhamdulillah selalu dalam segala keadaan puji sehat. berkah. Amin amin. Puasanya juga lancar, Amin berkah ya segala rabb, amin urusannya. amin amin. Baik, kali ini kita akan membahas seputar tentang keislaman, namun dalam konteks yang mungkin kekinian, Ted. Oh, kekinian. Karena Milenial lah ya. Iya, Oke. milenial dan juga Gen Z ya. Kalau Siap, sekarang siap. itu mahasiswa rata-rata usianya Gen Z. Oh. Jadi kita sepertinya akan membahas tentang apa yang sering dialami oleh mereka, Siap, siap. yaitu insecure dan juga overthinking. Insecure Semoga dan bisa relate dengan teman-teman semuanya. siap. Terkait dengan insecure nih, Ted, dan juga overthinking ya. Itu kan suatu hal yang sebenarnya kurang baik ya. Siap, siap. Kalau dalam pandangan Islam itu seperti apa, Ted, terkait dengan dua hal tersebut? Jadi sebelum kita berbicara jauh tentang insecure dan apa tadi? Overthinking. Sebelum kemarin saya baca daripada karangan Profesor Quraisyhab. Ya, itu profesor. Di dalam buku tersebut dia menyatakan begini, sangat bagus. Manusia itu belum mengerti dan memahami di dalam hidup siapa yang dicintai. Jadi harus paham dulu nih. Paham dulu nih. Siapa? Nanti kita ketemu sama insecure, kemudian nggak boleh insecure, nggak boleh overthinking. Profesor Quraisyhab mengatakan orang itu belum bisa mendefinisikan siapa yang dicintai dalam hidup. Banyak orang yang mengatakan Allah, Ustadz, Rasulullah, Bapak, Ibu, sebagainya anak. Nggak masalah dan jawabannya nggak salah gitu ya. Cuman menurut Profesor Quraisyhab dia katakan orang itu belum bisa mengartikan mendefinisi siapa yang dicintai. Siapa yang dicintai seharusnya diri sendiri. Sebelum kita mencintai orang lain, diri sendiri. Kenapa? Sebab tubuh saya dan tubuh jenengan, Pak Riki atau semuanya yang lagi ini menyaksikan, itu tubuh manusia terdiri dari tiga. Ada tiga. Unsurnya satu perasaan, yang kedua pikiran, yang ketiga rohani. Ini tiga-tiganya harus berjalan, Pak Riki atau Mas Riki. Harus berjalan bersamaan. Iya, berbarengan. Kalau ada seseorang yang ketika dia hidup itu selalu ibadah, jelas salah. Jadi 1 kali 24 jam ibadah terus, maka perasaannya pun tidak dipikirkan, pikirannya pun nggak dipikirkan. Yang kedua, ketika orang hidup itu selalu memakai akal atau pikiran. Banyak kok yang namanya kebenaran yang tidak bisa diterima secara akal. Secara akal ya. Benar nggak? Apalagi orang yang pakai perasaan. Waduh, wis. Ya, kalau perasaannya memang lagi down gitu ya. Makanya di dalam Islam ketika kita memandang insecure ataupun overthinking, itu sebenarnya insecure atau overthinking satu, gejalanya itu orang belum pandai mensyukuri nikmat Allah. Jauh dari yang namanya beribadah. Kurangnya berdoa kepada Allah. Kemudian tidak pernah melakukan atau kurangnya melakukan hal-hal positif. Jadi sangat berhubungan dengan tadi ya, diri sendiri ya. Diri sendiri. Kalau dia sudah mengerti dan memahami, Rasulullah SAW saja 1 kali 24 jam Mas Rizky itu tidak selamanya ibadah. Tetap ada kegiatan. Sepertiga buat keluarga, sepertiga buat umat, sepertiga buat Allah. Harus terbagi-bagi. Jadi ketika kita kepengen, sampai ada dikatakan dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kamu nggak bakal dikatakan orang yang beriman kecuali diri kamu bisa mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri. Pak Diki mau mencintai teman sahabat, cintai diri sendiri. Di sini ada perasaan, ada pikiran. Kalau dalam kasus kita selalu pakai perasaan, maka kita akan menjadi orang yang overthinking. Baperan sih. Iya. Itu ya. Memang laki-laki dan perempuan itu beda, Mas Diki. Beda ya. Kalau perempuan itu perasaannya di atas, pikirannya di bawah. Kalau kita laki-laki pikirannya di atas, tapi perasaannya di bawah. Cuman data itu mengatakan bahwa sekarang anehnya orang-orang yang insecure sama overthinking malah justru bukan dari kalangan perempuan tapi laki-laki.
malah laki-laki Malah laki-laki. ya? Kenapa? Atau karena tadi ya fondasinya Iya, kurang tepat kuat. sekali. Dan dia belum memiliki satu guru yang bisa diajak ngobrol. Maka kita butuh seseorang pembimbing, motivator atau inspirator yang dapat memberikan kita masukan. Berarti laki-laki pun harus bercerita ya. Yes, kalau yang harus. sekarang kan tagline-nya laki-laki tidak banyak cerita gitu Nah, ya. gitu. Iya. Itu sekarang tepat ya, karena tadi ya, kalau kita memendam sendiri, akhirnya timbullah tadi Iya, ada insecure. memang kita perlu seseorang yang dapat memberikan inspirasi. Maka ketika kita ada masalah, boleh kita minta pendapat atau solusi hanya 2 orang, Mas Riki. 2 orang aja? 2 orang yang Siapa kita aja boleh. tuh, Satu kepada guru, yang kedua kepada orang tua. Tapi please, untuk para pemuda, ketika kita mau cerita sama orang tua, jangan yang nggak enak-enak. Biasanya orang tua itu pikiran. Orang tua ya yang nggak Iya, enak-enak ya. iya, makanya kalau orang tua itu cukup dikabarkan yang enak-enak saja, yang nggak enak telan kita. Karena Tapi kalau ke guru, ya. kalau ke guru itu boleh semuanya. Boleh semua ya. Boleh, caranya bagaimana, kiatnya bagaimana, motivasinya bagaimana. Nanti guru akan memberikan yang namanya solusi atau jalan. Saya punya pengalaman ini bagus. Waktu itu saya itu ketemu salah satu sebelum saya belajar sertifikat hipnosis. Itu saya ngomong sama guru saya. Kiai, Ustadz, ini saya kok punya kegiatan majelis taklim banyak, kemudian undangan banyak, tapi ketika saya pulang kok saya lihat daripada rumah itu berantakan. Ya, rumah berantakan. Kemudian ada tidak disapu, pokoknya berantakan rumah. Dia katakan, ini bukan salah yang ada di dalam rumah, tapi ini salahmu. Saya di situ belajar. Kok salah saya? Karena kamu ketika keluar dari rumah, pikirannya di rumah. Harusnya ketika kamu keluar, sudah lillah. Jangan sampai memikirkan apapun yang ada di dalam rumah. Maka guru saya mengatakan, you are what you think, not you are what you do. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan, bukan kamu perbuat. Karena setiap orang yang memikirkan sesuatu, orang ketika melakukan sesuatu hal, itu diawali dari pikiran. Mau sehat, mau sukses, mau bahagia, gara-gara. Insecure dan overthinking itu terlalu. Boleh, ya? Iya. Terlalu banyak mikir. Iya. Gitu ya, boleh, saya juga kadang-kadang insecure. Gak menutup kemungkinan. Iya. Saya insecure adalah. Kemudian ada teman-teman kita mungkin yang masih dalam koridor overthinking. Tapi kadarnya kan masing-masing. Iya, masing-masing. Itu ya. Makanya ketika kita minta doa sama Allah agar dihilangkan insecure atau overthinking nggak bisa. Bisanya bagaimana doanya? Ya Allah, jadikanlah saya manusia yang bisa mengendalikan nih. Minta sama Allah begitu, Allah tunjukkan solusinya dan jalannya. Karena yang mengendalikan ya diri kita. Diri kita sendiri. Itu Allah ya. Siap, betul sekali. Kadang kan munculnya insecure ataupun overthinking kan ketika kita melihat orang lain ya. Betul. Lagi sekarang kan membandingkan. Iya betul, mainan medsos ya. Medsos. Dari sana teman kita udah mapan nih, udah punya mobil dan lain sebagainya. Kita masih kayak gini aja gitu ya. Harusnya dia bisa belajar. Karena orang muda zaman sekarang itu lihatnya bukan prosesnya, langsung jadinya. Itu yang sekarang tuh, fenomena yang terjadi. Iya, sekarang itu fenomena ketika dia lihat anak pemuda yang sukses, dia ngomong, aku pengen sukses. Tapi kamu nggak lihat prosesnya bagaimana. Orang itu kalau mau sukses, dia harus banyak dihina, dicaci maki, didolimi, ditipu. Kalau sudah merangkai ini, semua menyertai, selamat, Anda akan jadi orang yang bahagia dan sukses. Harus dari bawah ya. Harus dari bawah. Saya pernah sekolah. Mas Riki juga pernah, mungkin yang di sini lagi menyimak tayangan ini juga sekolah SD, SMP sampai kuliah. Dan kita harus paham, kalau kita sekolah SD, SMP, SMA, kita baru belajar dulu terus baru ujian. Bener nggak? Iya. Tapi ini hidup. Hidup itu kebalik, Mas Rizky. Hidup itu ujian dulu, baru kita dapat pelajarannya. Seringnya dapat ujian, tapi kita nggak bisa menyikapi itu. Nah, itu. Makanya ketika ujian, jangan sampai kita mengatakan wala taqulu likulli syai'in limadah. Ya Allah, kenapa sih saya ujian terus? Kan saya sholat terus, saya taklim terus, saya bangun malam terus, saya puasa sunat terus. Kok saya ujian terus? Ini nggak tahu berarti dia belum membaca. Ketika Allah kirim pesan, itu ketika kita mau sukses, itu pesannya tuh begitu ujian dulu. Jadi dikirim halus lewat pesannya. Tetapi Allah akan memberikan kebahagiaan ketika kita kuat. Dan manusia itu pasti kuat. Kenapa? Karena Allah tidak akan menguji seseorang di luar batas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Orang-orang yang bisa melewati ujian itu yang insya Allah bakal sukses ya Tat. Sukses bener. Kadang kita diuji terus nih, akhirnya timbul tadi perasaan-perasaan tadi, kok saya udah ibadah, saya udah rajin sholat dan lain sebagainya, masih aja kayak gini ya. Akhirnya timbul insecure, overthinking, dan malah jadi kita males nih untuk melakukan hal-hal yang udah biasa kita lakukan. Good. Makanya ketika orang berpikir demikian, orang suka mengatakan begini, kalau kenikmatan Allah yang enak-enak itu datanya katanya dari Allah. Dia punya mobil, kamu punya mobil, alhamdulillah. Ya, segala kenikmatan. Tapi ketika Allah kirim pesannya yang gak enak, ini dari manusia. Padahal kita harus punya iman bahwa yang baik atau yang buruk itu semua datanya dari Allah. Semuanya itu dari dulu, Allah ya, semua ya. Dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang dulu itu ketika ada ujian, dia malah senang, Mas Riki. Malah senang. Malah senang. Kenapa? Karena sebentar lagi dia akan bahagia. Karena meyakini itu ya. Iya. Saya tanya sama Mas Riki, kebahagiaan atau kesulitan, kemudahan yang Allah ciptakan mana dulu? Kesulitan ya? Bukan. Sama, bareng. Sama. Di mana di situ ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Oh, ya, dengan surat Al-Insyirah ya. Itu malah dua lagi. Inna ma'al usri yusran. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Makanya ketika ada ujian, harusnya jenengan bisa diberikan pelajaran. Oh iya, berarti saya telah diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita kecil saja, kita SD, SMP, SMA, tidak semua pelajaran yang kita senangi. Tapi kita harus terima pelajaran dari guru kita. Gak mungkin seorang guru itu memberikan pelajaran enak semua, gak mungkin. Yeah. Bahasa Inggris enak, matematika enak, gak mungkin. Ada salah satu biasanya guru. Tapi dari situ kita harus mencintai. Karena dari situ kita akan dapat inspirasi dan motivasi. Ya, terkadang kita kan lupakan diri kita sendiri ya, Tat. Benar. Lebih banyak memikirkan orang ya. Benar. Pengenan orang seperti apa, kita ikuti ya. Akhirnya kita lupa nih, diri kita ternyata nggak dirawat. Benar. Timbul-timbul lagi masalah insecure, overthinking. Makanya ada jalan ketika seseorang mengalami yang namanya insecure. Hidup itu cuma dua, Mas Rizky. Hidup itu cuma dua. Apa itu? Hidup tenang dan hidup senang. Jadi kalau nggak senang ya tenang. Kita bisa milih dua-duanya nggak, Tat? Kalau orang yang hidup senang, belum tentu tenang. Belum tentu tenang. Oh, tapi orang yang tenang, itu pasti hidupnya senang dan bahagia. Kita sering doa sama Allah, itu Robbana atina fid dunya hasanah. Pengen bahagia dunia, pengen bahagia akhirat. Yang diminta sekali lagi bahagia, bukan jadi orang yang sukses. Kenapa? Karena nyatanya zaman sekarang banyak orang yang sukses, tapi hidupnya nggak bahagia. Bagaimana cara kita bahagia? Bagaimana cara kita biar tenang? Quran sudah mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya kau zikir, ingat sama Allah, hati kamu menjadi tenang. Ya, hati kamu menjadi tenang, hati kamu menjadi enak, hati kamu menjadi lapang. Itu kenapa? Kalau kita setiap keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini proses, Mas Rizky. Nggak bisa. Ya. Nggak bisa instan ya. Nggak bisa. Orang itu, saya kepengen Ustaz, nggak bisa cepet-cepet. Maka nikmati prosesnya. Saya sering mengatakan kepada siapapun itu ketika motivasi begini. Menjaga ketenangan, menunda kesenangan, meraih kemenangan. Lebih baik kita menunda kesenangan ya. Betul. Ketenangan itu harganya mahal. Ketenangan karena itu mahal sekali harganya. Senang belum tentu tenang tadi ya. Senang belum tentu tenang. Makanya dalam kondisi apapun kita harus tenang. Sampai kita diajarkan sama guru-guru kita, apapun permasalahan dalam hidup ini, jangan sampai kita memberikan satu jawaban atau reaksi dalam dua hal. Ketika kita marah dan ketika kita senang. Hati-hati tuh, Mas Riki. Jenengan lagi marah, kemudian menentukan sesuatu, awas hati-hati omongannya. Ataupun lagi bahagia, harus dipikirkan betul-betul bagaimana nantinya kejadiannya. Kadang kan kalau marah ya, maupun senang itu kan kita bisa ngasih respon yang cepat. Iya. Itu yang bahaya malah. Nah, iya itu yang bahaya. Harus hati-hati. Nggak boleh kita memutuskan suatu perkara ketika kita marah dan ketika kita senang. Caranya gimana Tat? Biar bisa lebih hati-hati kita respon itu ya. Maka lihat dampaknya. Kayak orang yang insecure, overthinking itu, lihat dampaknya. Iya ya, apa saya hidup mau begini terus? Iya ya, dengan kalian memahami bahwa Allah bisa merubah seseorang itu kalau manusianya itu merubah. Ada niatan. Maka ketika manusia itu nggak mau merubah, Allah nggak bakal merubah. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan merubah suatu kaum ketika kaum itu kepengen rubah. Makanya jadi seorang pemuda,
itu ketika kepengen sukses, yuk mulai sekarang. Punya sahabat, boleh Anda punya teman yang banyak, tapi sahabat pilih yang sukses. Orang yang kepengen beribadah, Anda harus punya teman nih sahabat yang mana ahli ibadah, ahli tafsir, ahli Quran, teman itu mereka. Itu ya. Anda pengen sukses, pengen punya rumah, teman nih. Kadang-kadang seorang pemuda disuruh nyatet aja temennya orang yang kaya tidak lebih dari 10. Coba lihat, makanya kita senang ketika ada seseorang pemuda itu dia omsetnya, kemudian pekerjaannya, sampai duitnya, istilahnya harta itu banyak. Kenapa kita senang? Masih muda. Itu orang pemuda, kata Nelson Mandela itu mengatakan, seorang pemuda ketika memiliki visi, misi, dan tekad yang kuat, itu dapat merubah dunia. Nah, terkadang kan kita punya teman yang udah sukses ya, udah mapan nih, dia punya perusahaan dan mungkin sebenarnya kita dulu dekat ya, cuma karena merasa oh dia sekarang udah sukses nih, itu muncul rasa insecure, kita pengen dekat lagi karena mungkin dari masa sekolah sampai dia sukses sudah lost kontak gitu ya, betul, nggak ada betul. komunikasi. Betul. Sebenarnya kita punya cara yang gimana tuh biar bisa menjalin hubungan baik lagi dengan mereka sehingga kita bisa istilahnya dekat lagi lah, dekat lagi dengan mereka yang sudah sukses gitu. Siap. Ada seseorang ditanya sama Presiden Gus Dur Abdurrahman Wahid, Allah yarham, itu ada orang ngomong, Gus, bagaimana Gus biar kita menjadi orang yang sukses dan bahagia? Karena itu yang tanya orang sederhana, dia jawab juga dengan sederhana, tapi memberikan inspirasi buat semua orang. Apa jawab Gus Dur? Kalau kamu pengen bahagia sukses, berteman dengan siapapun, jangan memikirkan apa-apa yang kamu tidak tahu. Aku nanti mau SMS WA nanti kira-kira belum dilakukan, kita udah begitu. Itu. Makanya kan saya dari awal sudah mengatakan, you are what you think, not you are what you do. Ustadz, saya pernah ngomong, hidup itu tergantung bagaimana Anda berpikir dan berbicara saja, Mas. Buktikan sudah sekali. Apalagi ini bulan Ramadan. Berpikir dan berbicara. Ada dalilnya, ada. Ini diambil dari hadis qudsi. Jadi perkataan Allah yang tidak tertulis dalam Al-Quran itu namanya hadis qudsi. Ya. Apa kata Allah? Ana inda dhoni abdibi. Saya sih terserah prasangka hamba saya dan ucapan hamba saya. Makanya kalau bisa seorang pemuda, ayo dong bangkit, ya. Jangan rebahan terus, Tad. Ya betul. Makanya ada satu pantun buat para pemuda yang hari ini mungkin lagi dengerin. Apa nih, Tad? Ikut ayah mancing ke rawa. Cakep. Di rawa itu banyak buaya. Cakep. Mumpung masih muda, ayo belajar dan berkarya. Asik. Tuh pemirsa ya, netizen semuanya juga, kita nggak harus rebahan dengan scroll ya medsos, tapi juga harus bangkit tadi ya. Jalan ke kota pakai dasi. Cakep. Tidak lupa pakai baju batik. Cakep. Masa muda hanya sekali. Cakep. Harus diisi dengan kebaikan. Asik nih, luar biasa nih Ustadz tentunya. Makanya setiap hari sekarang muncul, bagi yang overthinking, bagi yang insecure, ada nggak kira-kira kiat doa supaya kita nggak, kan kayak gitu? Ada. Dari Nabi Muhammad ini yang mengajarkan langsung. Satu, dia bisa diambil dari doa. Doa langsung dari Nabi Muhammad. Ya, apa doanya? Nabi mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid din. Minta perlindungan agar dijauhkan dari kebingungan dan kesedihan. Yang kedua, minta sama Allah, minta berlindung kepada Allah daripada kemalasan, ya, dan kelemahan. Tapi yang lebih hebat nih, wa'udzubika minal jubni wal bukhli. Minta kepada Allah berlindung dari apa? Dari yang namanya rasa takut. Rasa takut ya. Dan kikir. Ya. Nah, itu kan masuk insecure. Insecure, overthinking, itu doanya pas banget kayaknya. Ustadz kayaknya nggak bisa untuk ngamalin. Nabi itu selalu basiran wa nadiran, Mas Riki. Kalau memang doa ini nggak bisa, maka ditunjukkan lagi yang mudah. Bagaimana doanya? Baca surat An-Nas, Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas. Itu dapat menjadikan kita tenang. Ya. Jadi, atau ambil dikir-dikir. Ya. Dikir apa yang Anda bisa baca? Yang ringan-ringan. Yang ringan-ringan saja. Karena tadi kan dengan kita bersikir kita bisa tenang ya, Dad. Iya. Ini apalagi di bulan Ramadan ini ya. Ini kan kita lagi diuji ya. Benar. Istilahnya diuji dengan tadi kita puasa harus menahan makan dan minum. Selain itu juga dengan
hawa nafsunya kita harus ditahan. Itu semoga sih bisa melatih ketahanan kita ya, Tat. Insya Allah, insya Allah. Jadi kalau di bulan Ramadan ini kira-kira ya biar kita lebih mendekatkan dengan Allah, kemudian tidak timbul rasa insecure dan tadi overthinking. Tipsnya gimana, Tat? Jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri ya. Orang itu kalau mau jadi diri sendiri harus melalui tahapan. Apa tuh? Cintai diri sendiri. Tahapannya apa? 1, buang sifat nggak enakan. Itu orang Jawa banget, Tat. Ya, buang sifat nggak enakan. Memang pertamanya kita pengen nolong. Nah itu tuh. Tapi lama-kelamaan nanti akan menjadi beban ketika hidup dengan. Karena kita udah nggak enak nih kalau nolak. Iya, makanya dari situ kita harus belajar. Contoh, saya mau ketemuan janjian sama Mas Riki jam 10. Iya. Nah, saya nunggu Mas Riki di rumah. Begitu di rumah saya mau keluar ke rumah Mas Riki, ada teman datang. 5 menit sebelum saya keluar datang. Kalau orang ini paksakan, Ustadz ada waktu nggak? Oh nggak ada, saya mau ngomong. Pasti begitu. Yeah. Harusnya di saat itu kita udah janjian sama teman, kita langsung ngomong, maaf jenengan mau ngomong, mau bicara, mau lama apa sebentar. Oh iya. Kalau waktu, nah iya, justru dengan itu Mas Riki orang akan menghargai kita. Betul. Makanya kita sebelum menghargai orang lain, kita harus menghargai diri sendiri. Itu yang sulit, bukan yang sulit. Jangan sampai diucapkan, hati-hati. Dokter, iya tadi hal yang nggak enakan itu bukan hal yang baik ya tadi. Iya, bukan hal yang baik. Jadi terserah mau anggapan apa. Nanti saya soalnya takut dikira ini, dikira tidak masalah. Orang itu pasti diomong. Orang melakukan itu diomong, melakukan kejahatan diomong. Yang penting ketika Anda nggak bisa, bilang aja nggak bisa. Kecuali dalam keadaan bisa, Anda melakukan atau berbicara mengatakan saya tidak bisa. Padahal Anda bisa, itu jangan. Itu ya. Nah, cara menghargai diri sendiri itu diantaranya, kalau Anda tidak diundang, ya jangan datang. Iya. Bener nggak? Iya. Kalau tidak diundang, jangan datang. Kemudian kalau tidak diinformasikan, jangan tanya. Gitu ya. Secukupnya ya. Secukupnya aja. Anda dicuekin, jaga jarak. Diabaikan, jangan dideketin. Kita berhak itu menentukan orang, teman, sahabat yang enak buat kita. Oke. Menemukan satu sahabat teman, satu tapi mengerti dan memahami karakter kita itu lebih mulia, hebat dibandingkan 100 orang yang kita punya teman tapi nggak memahami kita. Kita yang memahami mereka. Nah, iya. Makanya memang butuh proses antara insecure dan overthinking. Tapi jangan sampai, bolehlah. Saya juga pernah mengalami yang overthinking. Tapi sekali lagi dalam hal kadar-kadar. Iya, dipikir lagi. Cukupnya ya. Jadi padahal seseorang itu kekuatannya ada di pikiran dan di ucapan. Makanya ada ilmu itu namanya afirmasi atau self talk, Mas Rizky. Iya. Kalau Mas Rizky pengen perubahan dalam hidup, ngomong aja wis sebelum matahari terbit. Itu pada cermin. Iya, diri sendiri. Saya tambah hari ini tambah sehat, tambah kuat. Segala ibadah saya bisa kerjakan. Kemudian segala urusan dijauhkan dari kesusahan, kesulitan, kesedihan. Kita ngomong begitu. Nanti kita lihat. Orang yang memiliki pikiran enak, lisan enak, hati enak, maka semuanya akan dipertemukan dengan yang enak-enak. Sinkron ya, pikiran, hati. Ya. Makanya nanti ada kata-kata terakhir nih. Perbaiki niat, pikiran karena akan menjadikan lisan. Oke. Ya, perbaiki lisan karena akan menjadikan yang namanya sikap kita. Perbaiki sikap kita karena akan menjadikan kebiasaan kita. Perbaiki kebiasaan kita karena akan menjadikan karakter kita. Ya, perhatikan karakter kita karena akan menentukan nasib kita. Berarti nasib kita di awal ditentukan bagaimana pola mindset kita. Anda mau sukses, mau bahagia, mau miskin, mau melarat, mau sehat, mau sakit, tergantung bagaimana pikirannya dan ucapkan. Makanya Dr. Aisyah Dahlan mengatakan, setiap orang yang mengucapkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang jelek, kata-kata yang jahat itu berdampak kepada dirinya. Gitu. Tapi orang yang mengatakan kata-kata yang enak, motivasi, nasihat, itu malah dapat juga berdampak pada dirinya. Makanya Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ketika kalian berkata-kata, tolong keluarkan kata-kata yang baik. Kalau nggak bisa, diam saja sudah cukup.
Diam itu emas ya tadi. Diam itu emas. Daripada kita mengeluarkan lisan yang kurang baik gitu ya. Benar. Kalau di Ramadan ini ya, ibadah yang bisa bikin kita tenang ya. Jadi kan kalau anak-anak muda sekarang mungkin ada sedikit anekdot gitu ya. Kalau kita pengen tenang, kita duduk di kursi Indomaret sambil ngopi gitu ya. Iya, benar. Sebenarnya ada yang lebih utama lagi ya, biar kita juga nggak cuma tenang tapi bisa lebih tenang karena dekat dengan Allah. Baik. Apa Nabi Muhammad mengatakan kalau hati kita galau, risau, bingung kayak gitu ya, tinggal 3 cari tempat nih. 3 tempat itu. 3 tempat dicari. Apa? Satu kata Nabi Muhammad, inda sama'il Quran. Yuk dengerin yuk ketika jenengan lagi bingung, bimbang, gelisah, satu kasus, satu permasalahan, dengerin Quran bagaimana? Kan sekarang sudah beredar tuh di media-media. Murotal ya? Enggak, bukan. Ada seorang pemuda yang mana dia pasang yang namanya headset, kemudian ditaruh di orang yang dia tidak kenal. Dan anehnya, mohon maaf, ini orang bisa sampai meneteskan air mata, padahal nggak paham betul artinya. Gitu ya. Apalagi yang paham. Makanya ketika kita mendengarkan Al-Quran, itu dapat merubah hati kita. Gitu ya. Makanya dengan Al-Quran. Kemudian ada mungkin orang mengatakan, aduh Ustaz, dengerin Al-Quran, kita nggak nyaman Ustaz. Oh nggak apa-apa, masih ada 2 tempat kok. Ada 2 tempat nih. Apalagi? Indah sama'il Quran, yang kedua, indah majalisul dzikri. Yang bikin tenang dalam hidup, Anda masuk ke majelis taklim. Anda duduk di suatu majelis taklim. Kumpul dengan orang-orang soleh. Saya bukan orang soleh. Saya bukan orang yang mulia. Tapi ketika saya bergabung, berteman, masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh, mudah-mudahan saya dapat berkahnya. Kan katanya kalau kita dekat dengan tukang parfum gitu ya, kita ikut wangi ya. Benar. Dekat dengan orang-orang soleh ya. Nah iya, karena salah satu obat hati kan kumpul dengan orang soleh. Masya Allah. Gitu ya, kumpul dengan hati. Yang mengobati hati, salah satunya kumpul dengan orang soleh. Indah majalisul dzikri. Gak harus 1 hari full kok. Jangan dikasih kesempatan. Bisa nggak kira-kira 1 harinya dengan majelis taklim? Nggak bisa ada. Iya itu taklim. Nggak bisa Ustadz, ya sudah 1 minggu. Seminggu sekali gitu ya. Nggak bisa Ustadz, ya sudah 2 minggu. Nggak bisa Ustadz, ya sudah 1 bulan. Apalagi ini kan di bulan Ramadan. Bener. Kuliah subuh. Nggak bisa 1 bulan. Nggak bisa 1 bulan. Ya sudah setengah tahun sekali. Nggak bisa 1 tahun sekali. Nggak bisa Ustaz, sudah di ngaji ini saja sudah ya. Kalau 1 tahun nggak ngaji, ya Allah. Jangan sampai. Karena itu yang dapat menjadikan hati kita tenang. 2 sudah, tinggal 1 lagi nih. Yang terakhir apa? Indah sama'il Quran, indah majalisul dzikri. Yang terakhir adalah ketika kamu sendirian. Ketika sendiri. Ya, sendiri bermunajat, kamu tenang enggak? Itu saja digambarkan, diceritakan sama Muhammad. Kalau ini 3 tempat nggak tenang, maka Anda harus ke orang dan minta bimbingan, minta motivasi agar dijauhkan dari hati-hati yang buruk. Tadi kan yang terakhir dengan kita menyendiri ya. Tadi ada merenung, bermunajat. Waktu yang tepat nih Tat. Biar bisa lebih dekat dengan Allah, kemudian kita merasa lebih tenang hatinya. Itu kapan Tat? Waktu diciptakan oleh ada waktu-waktu yang mulia. Kapan waktu yang mulia? Baina adzan wal iqamat. Nggak bisa Ustaz, saya kan di rumah. Ya sudah, baina maghrib wa isya. Itu saya bisa Ustaz. Atau potensi segala kesalahan dan dosa kita dihapus dan diampuni, bahkan doanya, kata Nabi Muhammad. Bahkan dalam Quran. Kan kita semua pengen kan yang dengar atau yang melihat tayangan ini kan kepengen 1 kesalahannya dihapus, yang kedua doanya. Amin. Jadi dengan sendiri kan pengen betul loh. Mumpung ini Ramadan, Anda bisa. Bagaimana caranya Ustaz? Ambil posisi dzikir munajat doa 10 menit menjelang adzan subuh. Sebelum adzan subuh. Karena Quran mengatakan wabil asharihum yastaghfirun. Beristighfarlah sebelum kumandang adzan subuh. Karena itu potensinya menghapus segala kesalahan dan mengabulkan segala hajat-hajat dan doanya. Cukup dengan berdoa aja ya. Berdoa. Karena doa itu sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Jadi jangan remehkan doa. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab, saya kalau berdoa, ngangkat tangan begini, Mas Regi, itu kalau saya berdoa, kemudian tidak dikabul sama Allah, saya nggak khawatir. Sahabat tanya, ya Sayyidina Umar, lantas yang engkau khawatir apa? Kalau dalam 1 kali 24 jam, tidak diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengangkat tangan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib lebih keren lagi. Saya kalau berdoa bermunajat langsung dikabul sama Allah, saya tenang. Saya senang.
Tapi kalau saya berdoa kepada Allah tidak dikabul-kabul, saya malah tambah senang. Malah tambah senang ya? Kenapa malah tambah senang? Sahabat bingung. Dijawab sama Imam Malik, karena kalau saya minta sama Allah langsung dikabul, itu keinginan saya. Tapi kalau saya minta sama Allah belum dikabul-kabul, itu keinginan Allah. Keinginan Allah sama saya hebat mulia keinginan yang Allah. Terbaik ya Tat ya. Makanya Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan harapkan, tapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Karena kita keinginannya apa? Nah, insecure, kemudian overthinking, minta dong sama Allah. Mumpung ini futuhu abwabas sama, mumpung ini langit-langit pintu di bulan Ramadan itu dibuka. Doa segala macam doa itu diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini momen yang sangat tepat. Momen yang sangat tepat sekali. Jangan sampai dilewatkan ya. Jangan sampai dilewatkan. Nanti kata Nabi Muhammad, orang paham betul hebatnya, mulianya keberkahan bulan suci Ramadan, itu kepengin selama 1 tahun Ramadan semua. 1 tahun Ramadan semua. Ramadan semua. Mampu nggak nih kita ini? Berarti orang bada-bada ya maksudnya. Iya tadi ya. Ini hadirin dan dirahmati Allah ya. Masya Allah. Ini khususnya buat mahasiswa nih Tat. Kan pasti banyak kegiatan ya, ada perkuliahan. Ini udah mulai perkuliahan ya? Di bulan Ramadan ini. Tips dan trik nih biar kita bisa tadi ya mengatasi hal-hal overthinking, kemudian insecure, biar masa depan kita itu lebih terarah gitu. Iya, satu, orang itu harus out of the box. Harus keluar dari kebiasaan. Kenapa orang stres, bingung, overthinking, kemudian insecure? Karena perbuatannya itu sehari-hari monoton. Monoton ya. Pagi mau apa, siang mau apa, malam mau apa, dia udah ada gambaran. Pagi balik lagi kayak gitu. Iya, dan anehnya itu sudah berjalan bertahun-tahun. Jadi jangan sampai kita, pribadi kita masing-masing itu bisa dinilai tetangga kita. Paling nanti mau kayak gini nih. Iya, ini Mas Riki masih pulangnya jam segini tuh ya, jam segini beli sarapan. Jadi tahu, jangan sampai, padahal kita bisa. Kenapa kita? Perubahan sekecil apapun dapat meningkatkan kualitas nih pikiran kita. Robah dong. Kenapa para pemuda-pemudi ketika di rumah nggak pada betah? Karena lihat rumahnya begitu saja. Padahal merubah tanggalan, merubah tempat duduk, merubah buku-buku, itu bisa jadi pemikiran yang hebat. Tapi sayanya nggak pernah dirubah. Itu satu. Ya, makanya satu langkahnya yaitu jangan out of the box, jangan melakukan satu perbuatan yang monoton, yang itu saja. Keluar, Anda nggak pernah majlis taklim. Kayak apa sih majlis taklim? Di sini banyak di Tegal. Anda nggak pernah jalan-jalan ke Pai, Anda nggak pernah menikmati. Ya kita kan perlu me time. Betul. Nikmati dalam hidup. Sebagai self reward ya. Nah, jangan sampai kita melakukan suatu perbuatan yang monoton intinya. Itu satu. Kemudian ketika yang kedua, bergaullah dengan siapapun, tapi carilah teman yang bisa menjadikan Anda melangkah lebih positif lagi. Tentunya teman-teman yang baik. Berarti kita boleh pilih-pilih teman ya? Boleh sekali. Kenapa? Karena Mas Riki, teman itu menjadikan cara pandang dan masa depan kita itu tergantung teman kita. Tergantung dari lingkungan kita. Iya, tergantung dari teman kita. Siapa berteman dengan siapa? Oh, temannya ini. Oh ya, berarti benar. Makanya kalau kita tahu bahwa kita mungkin belum menjadi orang yang pintar, belum menjadi orang yang soleh, ya bergaulnya dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang pintar. Minimal kita dapat ilmunya. Iya. Tahu yang namanya pelajarannya, tahu dia hebat semangatnya dalam hidup. Nah, iya. Ya. Makanya betul, makanya orang sering lihat orang yang pemuda itu enak, nikmat, tapi ketika kita cerita prosesnya mereka nggak mau. Iya. Pemuda zaman sekarang pengennya yang instan. Lihatnya yang endingnya happy endingnya, nggak tahu itu prosesnya. Masya Allah. Baik, Tat, ini sangat luar biasa pembahasan kita hari ini ya. Kita mengulas satu hal yang memang sedang relate dengan teman-teman pemuda. Benar. Kemudian overthinking benar. Kan kita nggak boleh tuh fokus sama dua hal itu ya. Iya. Pasti ada solusi ya tadi. Iya. Yang penting tadi ada ketenangan di diri kita. Betul. Kita harus menghargai diri kita. Betul, mencintai diri kita sendiri dulu. Pasti diawali dengan mengenali ya. Benar. Kita siapa, kita harus bagaimana. Benar. Buat apa kita diciptakan? Nah, itu paling penting. Ya, terus apa tujuan Allah ciptakan kita? Oh ya, kita untuk beribadah. Berarti bukan hanya kepada Allah, setiap makhluk. Kita punya orang tua, kita punya teman, kita sahabat. Maka sesuai dengan aturan. Memuliakan, menghormati. Masya Allah. Sebagai makhluk Allah pasti kita harus lebih dekat ya, Dad. Benar. Dekat
dengan Allah, dengan cara kita berzikir kita akan lebih tenang. Betul. Dan terhindar dari tadi insecure dan overthinking. Bagus, iya. Baik Harbers, tadi kita sudah mengulas tentang insecure dan overthinking. Semoga bisa menjadi hasanah keilmuan buat kita. Amin. Dan juga bisa kita terapkan nih dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga tadi kita nggak jadi insecure dan juga kita jadi orang yang lebih semangat ya, nggak overthinking. Dan untuk Ramadan ini, jadikan Ramadan ini sebagai satu waktu yang kita jadikan sebagai latihan ya. Betul. Menguji kita biar lebih tenang ya. Benar. Kemudian tidak jadi orang yang insecure dan juga overthinking. Demikian podcast tentang insecure dan overthinking. Kita nantikan kembali podcast seputar keislaman yang pasti di Rapot Merah Ramadan Podcast Mencari Berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.